ईमान वालों के दिलों में मौजज़ा करे इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा. Ya Amirul Ahli Sunnah, saya melihat sebuah postingan di media sosial tentang hal seorang munafik dan seorang yang mukhlis, yang isinya seperti ini: tahanlah rasa pahit dari seseorang yang mukhlis, yaitu orang yang tulus, karena kalau tidak, manisnya seorang munafik bisa menghancurkan hidupmu. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Masya Allah, kadang ada orang yang benar-benar tulus dan ikhlas yang ingin kebaikan untuk orang lain. Namun ketika dia menyampaikan nasihat yang baik, orang yang dinasihati justru merasa tersinggung atau tidak senang. Seperti dalam bait itu disebut, jangan menasihati aku, hatiku jadi gelisah. Aku malah menganggap musuh orang yang menasihati aku. Padahal sebenarnya orang yang menasihati itu adalah sahabat sejati dan orang yang peduli. Perasaan tidak enak terhadap nasihat yang benar itu datang dari bisikan setan yang membuat seseorang menolak kebenaran. Oleh karena itu dikatakan, terimalah ucapan yang terasa pahit dari orang yang tulus, karena di dalamnya ada manfaat besar untukmu. Sedangkan ucapan yang manis dari orang munafik atau penipu, meskipun terdengar menyenangkan, akhirnya akan menjerumuskan dan merugikanmu. Orang seperti itu pandai berbicara manis, memuji dan menarik simpati, tetapi diam-diam menipu dan mencelakakan. Maka harus hati-hati, karena seperti dikatakan dalam syair, dengan memakai pakaian khidr seolah-olah orang saleh, banyak perampok berkeliaran di jalan. Jika engkau ingin selamat hidup di dunia ini, maka pelajarilah cara mengenali mereka. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Saidi, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki memakaikan sandal kepada perempuan dengan tangannya sendiri untuk dicoba di toko? Dan ada juga sebahagian perempuan atau pelanggan yang membawa sandal, memakainya terlebih dahulu, lalu setelah dipakai mereka datang kembali dan berkata, kami tidak memakainya, kemudian ingin mengembalikannya. Bagaimana hukum dan penilaian Anda mengenai tindakan seperti ini? Jazakallahu khairan. Ketika para perempuan mencoba sandal, kadang pandangan tidak bisa sepenuhnya dijaga. Untuk memasangkan sandal, kaki mereka harus disentuh atau dipegang agar sandal dapat disesuaikan. Jika dalam keadaan seperti itu terjadi kemungkinan tersentuhnya perempuan yang bukan mahram, maka syariat tidak membolehkan hal tersebut. Perempuan yang bukan mahram disebut ajnabiyah, yaitu perempuan yang tidak haram dinikahi selamanya. Sedangkan perempuan yang haram dinikahi selamanya, seperti ibu atau saudari, itulah mahram. Karena itu, menyentuh perempuan ajnabiyah, memandanginya dengan sengaja, atau berbicara sambil menatap mata bukan sesuatu yang dibolehkan. Namun kenyataannya hal ini sering terjadi di toko-toko, seperti penjahit yang mengambil ukuran perempuan secara langsung. Ini adalah perbuatan yang tidak benar dan seharusnya ditinggalkan, serta kita perlu bertaubat darinya. Mengenai persoalan lain, yaitu ketika ada perempuan yang membeli sandal, lalu setelah dipakai dibawanya kembali ke toko sambil mengatakan bahwa ia belum memakainya, maka apabila Anda benar-benar yakin bahwa sandal itu sudah dipakai, berarti ia telah berbohong. Tetapi jika Anda tidak yakin, hanya sekadar menebak, maka Anda tidak boleh menuduhnya. Jika seorang muslim mengatakan bahwa ia tidak memakainya, maka tidak layak kita menimpakan tuduhan tanpa bukti, sebab itu termasuk tuduhan yang tidak dibenarkan. Apabila sandal itu memang sudah dipakai, harganya menjadi harga barang bekas. Transaksi pertama yang terjadi ketika ia membeli sandal tersebut sudah sah dan selesai. Jadi ketika ia datang membawa kembali sandal itu, Anda tidak wajib menerima
pengembalian atau mengembalikan uangnya. Jika Anda ingin menerimanya sebagai kebaikan, tentu itu perbuatan baik dan berpahala, tetapi tidak wajib bagi Anda. Jika ternyata sandal itu belum dipakai dan tidak ada cacatnya, tetap saja Anda tidak diwajibkan menerima pengembalian itu. Hanya saja jika Anda menerimanya, maka itu termasuk kebaikan. Apabila Anda menerima sandal yang sudah dipakai, tentu Anda akan membelinya dengan harga yang lebih rendah. Karena pedagang yang bijak tidak akan membeli barang bekas dengan harga barang baru. Dan apabila Anda menjual kembali sandal tersebut, sementara Anda mengetahui bahwa sandal itu sudah pernah dipakai, maka Anda wajib mengatakan yang sebenarnya tidak boleh menjualnya sebagai barang baru, padahal Anda tahu barang tersebut sudah dipakai. Karena itu termasuk penipuan dan berdosa. Hendaknya Anda berkata dengan jujur bahwa sandal itu pernah dipakai sedikit, tetapi tidak ada noda atau cacatnya. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan, sedangkan penipuan hanya mendatangkan dosa. لا أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka membawa kembali sandal atau sepatu yang sudah dipakai, lalu berkata bahwa barang itu belum pernah dipakai, maka ini tidak benar. Para pembeli juga harus diberi pemahaman, karena selama ini pembahasannya hanya tentang pedagang. Jika seseorang sudah memakai sandal itu benar-benar di luar, bukan hanya mencoba sebentar di rumah, lalu ia kembali dan mengatakan bahwa ia tidak memakainya, itu adalah kebohongan. Pedagang biasanya bisa mengetahui dari tapak sandal apakah barang itu sudah dipakai, walaupun ada pembeli yang membersihkannya dengan rapi supaya tidak terlihat bekas pakainya. Ini termasuk usaha untuk menipu pedagang. Pembeli seharusnya berpikir dengan baik, apakah benar masalahnya ukuran tidak cocok atau hanya karena orang di rumah mengatakan bahwa desainnya tidak bagus sehingga mereka ingin mengembalikannya. Jangan sampai alasan seperti itu membuat pedagang berada dalam kesulitan dan ujian. Karena itu, pembeli pun harus menjaga kejujuran agar tidak membuat pedagang berada dalam keadaan sulit atau tertipu. Jika terjadi perbedaan ukuran pada sandal atau sepatu, maka yang harus dilihat adalah apakah memang ada kesalahan dari pihak pedagang atau tidak. Misalnya Anda mengambil cawan ini nomor 4, pedagang pun memberikan nomor 4 sesuai permintaan Anda, dan ia tidak melakukan penipuan apapun. Setelah sampai di rumah Anda berkata bahwa ukurannya kecil atau besar, lalu ingin mengembalikannya, maka alasan seperti itu tidak tepat. Pedagang sudah memberikan ukuran yang sesuai dengan nomor yang Anda pilih. Kadang ada orang yang sudah memakai sandal itu hingga meninggalkan bekas, atau bahkan sampai kakinya terluka, lalu ia menyalahkan pedagang. Padahal masalah seperti itu seharusnya dipastikan sejak awal, ketika masih di toko. Dicoba, dilihat, bahkan berjalan beberapa langkah untuk memastikan cocok atau tidak. Jika sudah yakin lalu membeli, kemudian di rumah mengeluh dan menyalahkan pedagang, ini tentu tidak benar dan membuat usaha sulit berjalan. Jika pembeli berbuat curang seperti itu, maka ia berdosa karena menipu. Namun jika memang ada kesalahan dari pedagang, misalnya pedagang sengaja menukar ukuran atau melakukan kecurangan, lalu pembeli datang dengan bukti yang benar, maka itu lain persoalan. Dalam keadaan seperti itu, pedagang harus bertanggung jawab karena kesalahannya telah terbukti. Secara umum memang jarang terjadi masalah soal ukuran. Biasanya ketika barang dibawa pulang terjadinya begini. Sampai di rumah lalu ditunjukkan kepada seseorang, terutama dalam urusan perempuan hal ini lebih sering terjadi, maka orang lain memberi pendapat, "Ah, kamu mengambil desain yang sudah lama," atau "ini seharusnya diganti." Begitu pendapat itu diutarakan, mereka kembali ke toko.
Di sana kemudian terjadi diskusi antara pembeli dan penjual. Pembicaraan semacam ini biasanya terjadi. Jarang sekali barangnya benar-benar sudah dipakai seperti yang Anda katakan. Bagaimana mungkin menuduh seorang muslim dengan hal seperti itu? Biasanya mereka datang hanya untuk menukarnya. Memang kejadiannya seperti itu. Barang dibawa pulang, lalu di rumah perempuan lain atau laki-laki lain melihat dan mengatakan ini desain lama, tidak lagi populer. Maka pembeli kembali untuk mengembalikan barang tersebut. Kadang-kadang penjual juga sebelumnya sudah mengatakan kalau tidak cocok bawa kembali saja. Namun ketika pembeli benar-benar kembali untuk mengembalikannya, terkadang penjual tidak mau lagi menerimanya sehingga barang itu tidak jadi dikembalikan. Jika memang sebelumnya sudah dikatakan bahwa kalau tidak cocok saya ada di sini, bawalah kembali, maka ketika pembeli datang untuk mengembalikan barang, tentu penjual harus menerimanya. Itulah bentuk akad jual beli yang telah disepakati selama barang itu belum digunakan. Jika ternyata sudah digunakan, maka persoalannya berbeda. Saya sendiri sering mengingatkan hal ini. Ketika pembeli mengembalikan barang yang belum dipakai, dan sebelumnya penjual tidak mengatakan bahwa barang tidak bisa dikembalikan, lalu pembeli tetap membawa kembali barang itu, maka jika penjual mau menerimanya, itu adalah perbuatan yang bernilai pahala. Mengembalikan uang pembeli semampunya, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Membuat hati seorang muslim senang adalah amal yang berpahala. Selain itu, sebenarnya barang itu tidak benar-benar dikembalikan. Dalam arti transaksi dibatalkan tetapi hanya ditukar. Jual belinya tetap ada, hanya barangnya saja yang diganti dengan yang baru atau sesuai pilihan. Harga dan transaksi tetap sama. Itulah yang biasanya saya katakan. Barang itu diterima kembali untuk ditukar. Saya Azgar, saya ingin bertanya kepada Amiri Ahlussunnah. Wahai Mursyidi, pakaian wanita bergaya western yang datang dari luar negeri memiliki banyak macam dan variasi. Ada yang pendek, ada yang panjang, dan sebahagian di antaranya tidak pantas untuk dikenakan. Apakah menjual pakaian seperti ini di negara-negara muslim diperbolehkan atau tidak diperbolehkan menurut syariat? Mohon bimbingannya dalam hal ini. Kalau suatu pakaian tidak memiliki unsur yang dilarang secara syar'i, maka tidak masalah untuk dijual, baik pakaian itu berasal dari luar negeri, dari kota sendiri, atau buatan rumah. Namun jika pakaian itu merupakan ciri khas orang-orang non-muslim atau menyerupai pakaian mereka, ada unsur tasyabuh, penyerupaan, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dipakai. Begitu juga dengan pakaian yang dikenakan oleh orang-orang fasik, yaitu mereka yang suka bermaksiat kepada Allah, atau pakaian wanita fasikah yang menampakkan aurat dan melanggar batas syariat, tidak boleh dipakai dan tidak boleh diperjualbelikan. Karena kalau seseorang menjual pakaian seperti itu, maka orang lain akan membelinya dan memakainya. Dan si penjual juga ikut berdosa karena membantu dalam kemungkaran. Adapun pakaian yang bersih, sopan, dan tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh dijual dan diperjualbelikan. Dan semoga Allah memberkahi rezekinya. Namun seperti yang Anda katakan, ada pakaian-pakaian yang tidak pantas, misalnya yang membuka aurat atau menonjolkan bagian tubuh, maka hati nurani seorang muslim pasti merasa tidak nyaman. Kalau Anda sendiri tidak rela melihat ibu atau saudari Anda memakai pakaian seperti itu, maka mengapa menjualnya untuk dipakai oleh ibu atau saudari orang lain? Maka renungkanlah dan pahamilah dengan baik. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. Melalui media sosial ada sebuah pertanyaan yang masuk. Bagaimana cara menghilangkan rasa gugup atau cemas sebelum ujian, dan juga dalam urusan lain ketika muncul rasa gelisah atau panik, bagaimana cara mengurangi atau mengatasinya? Ini tergantung pada tingkat daya tahan masing-masing orang. Ada sebagian orang yang meskipun sudah belajar dan mempersiapkan diri dengan baik, secara psikologis tetap merasa belum siap. Pikiran seperti ini membuat mereka tidak bisa tidur karena cemas, memikirkan bagaimana hasil ujian nanti dan akhirnya menambah stres serta melemahkan daya ingat. Karena itu tidur yang cukup sangat penting. Tanamkan keyakinan dalam diri. Tidak masalah, insya Allah saya bisa menjawab dengan baik. Jika seseorang
berpikir dengan cara seperti ini, peluang untuk sukses akan lebih besar. Sebaliknya, orang yang takut justru akan semakin takut. Saat masuk ruang ujian, perbanyaklah membaca salawat dan jawablah soal dengan tenang serta penuh percaya diri. Insya Allah dengan cara seperti ini, kecemasan akan berkurang dan hasilnya pun baik. Namun sebenarnya rasa takut menghadapi ujian dunia ini bisa menjadi peringatan bagi kita tentang ujian akhirat. Kalau saja kita takut itu terhadap ujian di alam kubur dan hari kiamat, mungkin hidup kita akan jauh lebih baik. Tapi sayangnya rasa takut itu hanya muncul untuk ujian dunia, padahal ujian akhirat jauh lebih besar dan menentukan. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. Ya Saidi, saya ingin bertanya, saat ini banyak orang ketika melakukan perbuatan buruk berkata, sudahlah biarkan saja, memang kerjaan orang itu hanya ngomong. Lakukan saja apa yang kamu mau, jangan pedulikan omongan orang. Bagaimana pandangan Anda tentang cara berpikir dan sikap seperti ini? Dan mohon doa ampunan untuk saya serta kedua orang tua saya. Walakum walahuma bighairi hisab. Ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, hal pertama yang harus diingat adalah bahwa Allah sedang melihatnya. Bukan soal orang lain akan berbicara atau tidak, karena banyak dosa besar yang dilakukan orang, tetapi tidak ada yang menegur. Contohnya meninggalkan salat. Salat adalah kewajiban terbesar setelah iman, amalan yang paling penting dalam agama. Namun, banyak orang tidak salat dan tidak ada yang menegur mereka. Jadi persoalannya bukan apakah orang akan berbicara atau tidak, tetapi apa yang Allah dan Rasul perintahkan tentang hal itu. Maka seorang mukmin sejati harus meninggalkan dosa bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena takut kepada Allah. Namun jika seseorang meninggalkan dosa karena takut kepada manusia, maka itu pun lebih baik daripada terus melakukannya. Karena dengan begitu, ia tetap terhindar dari maksiat dan dari kemurkaan Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, sebaiknya juga menjaga diri agar tidak membuat orang lain membenci kita atau kehilangan rasa hormat kepada kita. Orang yang berkata dengan sombong seperti, tidak apa-apa, tidak ada yang berani menegur saya tidak takut pada siapapun, itu adalah ucapan orang bodoh dan sombong. Orang yang berakal, terhormat, dan berpendidikan tidak akan berbicara seperti itu. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. Melalui SMS ada pertanyaannya telah terima. Jika seseorang pergi untuk berziarah ke Masjid Quba yang mulia atau ke masjid-masjid lainnya yang diberkahi, bagaimana hukum melaksanakan salat sunnah di sana? Di Masjid Quba memang terdapat hadis sahih yang menjelaskan keutamaan besar melaksanakan salat sunnah di sana. Disebutkan bahawa barang siapa melakukan wudu kemudian pergi ke Masjid Quba dan salat 2 rakaat di dalamnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Jadi melaksanakan salat sunnah di Masjid Quba sangat dianjurkan. Adapun di masjid-masjid bersejarah dan tempat-tempat suci lainnya di Madinah Al-Munawwarah seperti Masjid Qiblatain atau masjid-masjid tempat Nabi SAW pernah salat, maka tidak mengapa melaksanakan salat sunnah di sana selama tidak sedang dalam waktu makruh untuk salat dan seseorang dalam keadaan berwudu. Hal ini termasuk dalam bentuk tabarruk, mengharap keberkahan dan menghidupkan tempat-tempat yang diberkahi. Baik laki-laki maupun perempuan boleh melaksanakan salat di masjid-masjid tersebut. Namun bagi perempuan diperbolehkan selama menjaga adab dan aurat, tidak terjadi ikhtilat bercampur dengan laki-laki dan berada di tempat yang tertutup atau khusus untuk perempuan. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka perempuan pun boleh dan berpahala melaksanakan salat sunnah di tempat-tempat suci itu, kecuali jika ada uzur atau halangan syar'i. Wallahu ta'ala a'lamu wa rasuluhu a'lam. Azza wa jalla wa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala al-Habib
Sallallahu ala Muhammad. Pertanyaan telah terima. Apakah menggunakan barang dengan cara meminjam atau meminta dari orang lain itu berdosa? Apakah Allah Ta'ala murka dengan perbuatan seperti itu? Kalau sesuatu yang diminta itu termasuk barang-barang umum atau sederhana seperti garam, api atau hal-hal kecil yang biasa digunakan bersama, maka tidak ada masalah untuk memintanya. Bahkan yang tidak memberi tanpa alasan yang benar justru bisa terkena kesalahan, karena Rasulullah menganjurkan untuk saling membantu dalam hal-hal kecil. Contohnya, seorang tetangga meminta sedikit garam karena masakannya kurang rasa, maka tetangga yang memberikan garam itu akan mendapat pahala besar, karena dengan garam itu seluruh masakan menjadi enak dan pahalanya seperti bersedekah makanan tersebut. Ada riwayat yang menyebutkan demikian. Begitu juga kalau seseorang meminta api, dulu di masa lalu orang biasa saling memberi bara api dan itu tidak ada dosanya. Sekarang mungkin sudah tidak relevan karena sudah ada korek gas, kompor dan sebagainya. Intinya hal-hal kecil seperti itu boleh diminta dan diberikan karena tidak menimbulkan beban dan tidak ada unsur merendahkan diri. Namun, jangan jadikan kebiasaan untuk sering meminta. Kalau seseorang terlalu sering meminta, maka itu bisa membuat orang lain merasa terganggu dan akhirnya menimbulkan kesan buruk. Sayyidina Ali karamallahu wajhah bersabda, anak sapi yang terlalu sering menyusu akan ditendang oleh induknya. Maksudnya kalau terlalu sering meminta, maka orang lain akan merasa tidak nyaman. Kalau seseorang memberikan sesuatu dengan perasaan tidak ikhlas atau terpaksa dan kita tahu dia tidak senang memberinya, maka tidak boleh menerima pemberian itu. Misalnya seseorang berkata, kami tidak masak hari ini, tolong beri sedikit makanan. Lalu tetangganya memberikan makanan dengan wajah cemberut atau terlihat kesal, maka meminta seperti itu tidak benar dan menerima pun menjadi salah. Kadang karena sopan santun atau rasa segan, orang tidak bisa menolak, misalnya kepada guru, ustaz, atau mursyid, pembimbing spiritual. Kalau guru atau mursyid meminta sesuatu tanpa kebutuhan yang sah, dan murid memberikan dengan perasaan berat hati, maka itu tidak halal bagi guru untuk menerimanya. Hal seperti ini dianggap ghasab, merampas secara halus, dan hukumnya haram. Seperti orang yang mengambil sesuatu secara paksa, maka barang itu wajib dikembalikan dan taubat harus dilakukan. Rasulullah juga mendidik sebagian sahabat untuk tidak meminta-minta kepada siapapun. Ada sahabat yang berjanji, berbaiat di hadapan Nabi bahwa mereka tidak akan meminta apapun kepada siapapun. Sampai-sampai jika cambuk mereka jatuh dari kuda, mereka tidak meminta orang lain mengambilkan, tetapi turun sendiri untuk mengambilnya. Begitu besar kehormatan diri yang mereka jaga. Sekarang banyak orang yang berjanji baiat tetapi tidak sadar dengan maknanya, hanya mengikuti secara formalitas tanpa menghayati, padahal para sahabat benar-benar mengamalkan makna baiat mereka. Termasuk juga jika seseorang berkata kepada orang lain, bantu bawakan barang saya atau tolong antar ke rumah saya, maka ini juga termasuk dalam kategori meminta bantuan, karena orang yang diminta harus mengeluarkan tenaga dan waktu. Selama dia menawarkan sendiri dengan rela, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu dia sebenarnya tidak rela, hanya malu untuk menolak, maka lebih baik tidak meminta. Sebagian orang berkata, kalau ada keperluan jangan sungkan, panggil saja saya. Namun kenyataannya ketika benar-benar diminta tolong, wajahnya berubah atau ia mengeluh, maka ini tanda ucapan dan niatnya tidak sesuai. Karena itu berpikirlah matang-matang sebelum meminta sesuatu. Dunia ini penuh pengalaman, maka orang bijak harus berhati-hati dan tahu diri dalam bergaul. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. Tadi Anda menyampaikan tentang masalah bertanya atau meminta bantuan itu, bahwa seseorang mengatakan, oh jangan malu, kalau butuh sesuatu bilang saja pada saya. Artinya orang itu memberi izin untuk meminta dengan bebas. Tapi sekarang muncul pertanyaan, kalau seseorang memang ingin membantu orang lain, apakah dia harus menunggu orang itu berbicara atau meminta dulu? Misalnya, seseorang tahu bahwa di keluarga atau di kalangan kerabatnya ada yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, dan dia tahu keadaan ekonomi mereka tidak begitu kuat, sedangkan biaya pengobatan itu mahal. Maka orang ini berpikir, lebih baik aku bantu saja, tidak usah menunggu mereka minta. Jadi kalau ada orang yang sedikit mampu dan tahu ada kerabat yang kesusahan, lalu dia berkata, kalau butuh apapun minta saja. Tapi sebenarnya dia juga sadar bahwa meminta itu tidak mudah, karena orang sering merasa malu atau sungkan untuk meminta.
maka bagaimana sebaiknya? Apakah lebih baik dia langsung memberikan bantuan, misalnya dengan menyerahkan sedikit uang sambil berkata, ini tolong diterima, nanti pasti ada keperluan untuk obat-obatan atau biaya lainnya. Atau sebaiknya tetap menunggu orang itu meminta dulu. Jadi apa pendapat Anda? Mana yang lebih baik menurut Anda? Jika dari keadaan terlihat bahwa orang miskin itu benar-benar tidak mampu membiayai pengobatan, maka sebaiknya masukkan saja uang ke dalam amplop atau berikan sejumlah uang kepadanya dengan cara yang tidak mempermalukan sehingga tidak ada orang yang tahu. Bukan dengan cara memamerkan atau memberinya sambil menyombongkan diri sehingga orang tersebut justru merasa lebih tersakiti. Janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan menunjukkannya atau menyakiti penerima. Ini ayat Al-Quran. Janganlah menjadikan sedekahmu sia-sia dengan menyombongkan atau menganiaya penerima. Maksudnya bukan sekadar memberi sambil berkata keras di telinga orang. Kalau ada apa-apa, bilang saja padaku, atau kalau ada yang butuh, jangan ragu kirim kepada saya. Bukan begitu. Kalau memang kondisinya seperti itu, misalnya orang tersebut tidak sanggup membayar sewa kamar atau tidak mampu membayar biaya dokter, maka katakanlah dengan sopan, insya Allah saya tanggung biaya dokter berapapun itu. Atau bisa juga untuk obat-obatan, kirimkan saja pada saya, insya Allah saya akan usahakan, beli dan serahkan kepadamu. Itu boleh dilakukan sebagai bentuk kesungguhan membantu. Memang wajar kalau membantu itu dilakukan tanpa menunggu orang itu minta. Karena meminta itu tidak mudah bagi banyak orang. Mereka malu atau sungkan. Jadi kalau keadaan benar-benar sangat sulit, sebaiknya kita inisiatif membantu. Bantuan bisa berupa membelikan obat, membiayai suntikan, menutup biaya rumah sakit, atau menyerahkan uang secara langsung pada orang yang dipercaya, sehingga biaya mereka tertangani. Perlu diingat bahwa banyak orang fakir itu berpakaian rapi, putih, bersih, beradab. Tetapi dalam hati dan keadaannya tertekan ketika mendengar biaya dokter dan obat gaji, mereka habis hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau ada biaya tambahan untuk pengobatan, mereka benar-benar kebingungan. Sehingga jika Anda mampu, tolonglah mereka, jangan menunggu terus. Di beberapa rumah sakit obat diberikan melalui donasi, dan sayangnya ada yang memanfaatkan obat donasi itu untuk diri sendiri. Ini masalah besar dan tidak semua tempat seperti itu, tetapi pengalaman seperti ini memang ada. Oleh sebab itu, bila Anda ingin menolong, usahakan bantuan sampai langsung pada perawatan pasien di hadapan Anda. Biayakan pengobatan, suntikan, dan catat serta serahkan atau titipkan pada orang yang dapat dipercaya agar benar-benar dipakai untuk pasien. Saya menyarankan, lakukanlah memberi sebanyak mungkin. Terutama mengingat kondisi negeri kita yang kini banyak kebutuhan. Mungkin sebelumnya tidak separah sekarang, tetapi sekarang situasinya buruk. Contohnya wabah demam berdarah, dengue, yang menjadi masalah sekarang. Banyak keluarga yang seluruh anggota keluarganya terjangkit dengue, ya, anak, ibu, ayah, lalu siapa yang menanggungnya? Gaji mereka sedikit, contoh gaji 40.000 rupiah, sangat sulit untuk menutup semua kebutuhan rumah tangga, ditambah biaya pengobatan. Maka pasien-pasien miskin itu bingung, menghadapi dengue atau menghadapi kelaparan, memilih bayar listrik, sewa atau obat. Dalam keadaan seperti ini, tolonglah semampu Anda, memberi di jalan Allah tidak pernah menyusutkan harta. Malahan Allah akan mengganti, cobalah insya Allah, Allah akan menambah bagi pemberi. Memberi kepada kerabat juga sangat dianjurkan, berikhlaskan pada kerabat itu punya pahala besar. Zakat diberikan dulu pada yang berhak, tetangga juga punya hak membantu tetangga memberi banyak pahala. Layani kaum muslimin sebanyak mungkin. Kalau kita pergi dan meninggalkan orang dalam kesusahan, siapa yang akan membela kita nanti? Semua memahami hal ini, tetapi nafsu dan godaan sering membuat orang enggan. Kasus-kasus tiba-tiba terjadi. Orang yang sehat pergi dalam keadaan baik, kemudian kecelakaan dan meninggal. Ini mengingatkan kita bahwa nasib manusia
tak menentu. Oleh karena itu, bantulah orang miskin demi ridha. Allah memberi di jalan Allah akan bermanfaat di dunia dan akhirat. InsyaAllah akan mendapat balasan yang baik di kedua dunia. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad.